sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih teman-teman bahwa di Communication Lab ini merupakan sebuah komunitas yang dibentuk oleh Skill Lab ID. Jadi teman-teman yang belum follow Instagramnya Skill Lab boleh banget tuh follow terlebih dahulu. Nah, kemudian yang mana nanti kita akan mewadahi nih anggotanya atau teman-teman yang sudah tergabung di dalam Skill Lab ID di grup tersebut untuk meningkatkan skill di bidang komunikasi pastinya, karena untuk kelas tersebut khusus untuk komunikasi mulai dari public speaking, broadcasting, negosiasi, presentasi dan lain sebagainya. Nah, Skill Lab ini merupakan platform nih teman-teman untuk pengembangan pelatihan skill. Dan buat teman-teman untuk yang ingin bergabung di kelas-kelas selanjutnya, pantengin terus IG Skill Lab. Nah, untuk khusus kali ini kita bakal berbicara, bersharing bersama Kak Faki mengenai self confidence nih teman-teman. Nah, selain itu Kak Faki juga memiliki sebuah proyek namanya Sakinah Academy. Jadi buat teman-teman yang fokus di bidang edukasi atau terkait bidang edukasi, konsultasi dan advokasi ketahanan keluarga muslim, bisa banget tuh untuk follow Instagramnya Sakinah Academy ya Kak Faki ya. Nah, oke. Mungkin gitu aja sih teman-teman. Kak Fakinya udah siap nih untuk menyampaikan materinya? Kita coba ya, aku mau tes PowerPoint dulu. Oke, siap. Silahkan Kak. Di share screen. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan Kak? Kelihatan. Jadi aku nih sebenarnya karena laptop udah panas, jadi aku pakai HP. Semoga nggak mengurangi kehusuan. Oke, Kehusuan. nggak apa kok. Oh ya Kak, mau tanya nih. Oke. Untuk nanti Gimana? sesi tanya jawabnya, apakah bisa di tengah-tengah atau kita simpan di akhir aja nih Kak? Kalau menurut Jody gimana? Aku ikut Jody aja deh. Mungkin biar lebih Biasanya, sharing nyaman, kita simpan di akhir aja ya untuk sesi tanya uh, jawabnya. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, boleh banget ditulis terlebih dahulu di kolom komentar, bilang aja Kak izin bertanya atau Kak mau bertanya. Nah, nanti yang ngomong duluan, yang bilang terlebih dahulu, yang kita dahuluin tuh buat sesi tanya jawab nanti di akhir setelah Kak Faki menyelesaikan materinya. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Oke Kak? oke. Siap. Oke deh langsung itu waktu dan tempat dipersilahkan Kak Faki. Halo teman-teman Skill Lab, thank you banget Jody atas waktunya. Dan aku mau ngecek dulu Jody, suara aku good? Nice. Good, 5 nice. seberapa? Halo? 1 sampai 5 seberapa oke? Uh, 4 Kak, kayak agak macet-macet dikit gitu. Oke. Semoga ini jaringan dan semesta alam mendukung ya. Amin, amin. Halo teman-teman Skill Lab semua, terima kasih banget udah hadir. Saya tahu buat teman-teman yang lagi kuliah, ya terutama teman-teman yang masih ngambil 24 SKS, plus praktikum, atau teman-teman lain yang dari berbagai jurusan yang 2 minggu ini, kalau UGM sendiri udah 2 minggu ya masuk, entah dari teman-teman di berbagai universitas lain, ada yang duluan, ada yang enggak juga. Nah, berhubung kita bertemu di hari Kamis, biasanya TGIF ya, thanks God it's Friday gitu. Tapi juga ada yang udah capek nih, gitu kan. Udah seminggu, terus sekarang screen fatigue. Udah menatap screen tuh rasanya mau muntah. Sehingga thank you banget yang udah nyempatin hadir di jam 7, kemudian baru yang baru join, dan semua teman-teman kepanitiaan di Skill Lab. Semoga apa yang kita bareng-bareng obrolin hari ini bisa menambah wawasan. Bahkan aku berdoa, semoga menjadi skill yang penting ke depan. Jadi bisa dipakai. Entah itu dalam konsep acara apapun. Mau ngomong di depan kelas, mau ngomong di depan mertua, misalnya ya. Atau di depan si doi, ya terserah. Tapi semoga hari ini kita akan bareng-bareng belajar. Karena aku pribadi juga belajar. So, siapa Fahira? Tadi udah dikenalin sama Jody belum? Udah belum, Jod? Dikit Kak, baru dikit kok kenalannya. Oke. Bagi teman-teman yang udah kenal aku, mungkin beberapa ada kawan lama, halo teman-teman sekalian. Atau yang baru, salam kenal, nama aku Fahira Inayat Robani atau biasa dipanggil Fahi.
pakai kho. Kalau teman-teman yang terbiasa dengan transliterasi Arab, aku pakai kho ya, yang ada titiknya. Tapi ngomongin soal nama, aku bisa bercerita panjang soal namaku sendiri. Fahi. Saya sempat sekolah di Sunda ya, di Bogor. Mereka ketika menyebut nama saya bukan Fahi, jadi Paki. Pernah suatu saat, ini udah saya sering ceritakan, tapi ini menjadi pengalaman yang sangat menarik. Saya kirim pos. Teman-teman kalau kirim pos, pasti udah di print kan? Paketnya gede banget lagi, seukuran kotak. Jadi masa alamatnya cuma seukuran HP? Ya enggak kan? Jadi aku beneran itu print gede namaku, Fahira, karena aku akan mengirim barang dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Sudah aku ketik dengan rapi. Fahirah gitu ya. Begitu sampai di kantor pos, tentu saja diketik ulang kan, dengan tim pengirimannya. Begitu diketik ulang, nama saya jadi udah di print kan, keren. Dibungkus, ditempel. Nama saya jadi Pakirah ini yang terobani. Sehingga teman-teman dari Sunda manggilnya Paki. Nah, mungkin teman-teman di Jogja nih kenal nih ya. Ini gambar rumah sakit apa? Rumah sakit pendidikan Dr. Sarjito. Rumah sakit umum pendidikan Dr. Sarjito. Jadi seorang Fahira ini lahir dan sempat di Jogja sampai tahun 1998. Jadi masih ingat banget itu saat reformasi saya berada di Jogja. Seorang gadis yang lahir di RSUD Dr. Sarjito. Jadi kalau misalnya saya ke Dr. Sarjito, ke rumah sakit, saya tuh selalu ingat, di sini saya lahir gitu. Entah di kamar dan ruang berapa. Saya lahir di sini. Bahkan ibu saya, saat saya kembali ke Jogja untuk melanjutkan kuliah, maksudnya dari SMA menjadi kuliah gitu kan, beliau mengajak saya gitu ya, kayaknya Kak di sini ari-ari Kakak dipendam gitu. Meskipun Jogja sudah berubah berpuluh tahun kemudian, ibu saya masih napak tilas. Jadi saya seorang, entah ya, saya nggak tahu saya mengidentifikasi Jawa apa gitu. Tapi saya sempat besar saat dari kecil, besar di Dr. Sarjito. Nih teman-teman kalau ngelihat, saya yang cewek berkerudung putih ya, bukan yang ini, yang belakang ibu saya. Jadi gadis kecil ini gitu ya, anak perempuan ini tumbuh dengan rasa bahagia gitu ya, sempat ngontok juga. Lihat kalau teman-teman lihat ini saya tertangkap makan. Makan di foto dan pipinya cabi. Ya, sangat terlihat. Sampai saat ini saya juga suka makan. Gadis ini lahir dari rahim seorang ibu dan dibesarkan dengan rasa sayang, rasa kasih sayang, dan dia menjadi gadis kecil yang bahagia. Ini adalah gambaran saat saya SD. Yang satu adik saya, yang satu saya. Ya, kalian udah kelihatan nggak saya yang mana? Nah, bagi teman-teman yang melihat, saya tetap cabi ya sampai sekarang. Kayaknya emang genetiknya cabi gitu. Saya tumbuh menjadi anak perempuan yang bahagia, percaya diri, dan tidak takut. Tidak penakut. Seiring berjalannya waktu, saya masuk ke bangku sekolah. Ini adalah cerita tentang sekolah saya yang kedua. Jadi saya kelas 1 SD itu bersekolah di suatu tempat, di suatu sekolah. Kemudian bahkan di suatu sekolah itu, saya ketika masuk, mungkin dari teman-teman juga ada yang mengalami, ketika kelas 1 SD, saya sudah bisa membaca. Artinya pada saat itu, rasa kepercayaan diri saya itu sebagai anak kecil, wah aku udah bisa baca nih. Tapi takdir membuat saya berpindah sekolah. Saya masuk ke sebuah sekolah baru. Ketika masuk ke sebuah sekolah baru, saya merasa pertama kali itu rasa percaya diri saya terancam. Bukan karena apa-apa. Begitu masuk sekolah baru, saya ternyata tanpa diana-yana, tanpa saya duga juga, saya merebut juara bertahan teman-teman di SD tersebut. Yang biasanya orang lain nih, tiba-tiba saya masuk,
Dan saat rapotan, ya kalau misalnya anak SD kan rapotan itu mendapat ranking pertama. Saya bukan tipe orang yang belajar juga. Jadi kaget, wah, kalau dulu masih catur bulan, mungkin teman-teman nggak merasakan, tapi saya dulu merasakan per 4 bulan itu rapotan. Bagi rapot. Jadi per 4 bulan, saya lagi besoknya, catur bulan selanjutnya, saya lagi. Disitulah mulai ada sebuah cerita di mana saya mulai dibully. Saat itu saya tidak tahu mengapa ada geng, kubu-kubuan ya. Saya mengakui bahwa di sekolah itu memang sekolah yang kurang pergaulannya masih sangat, saya pikir kurang terbuka gitu ya. Jadi ketika ada orang baru masuk, perasaan terancamnya tinggi. Dan kok sayangnya gitu ya, juara bertahan itu adalah ketua geng. Saya nggak tahu kabar beliau gimana gitu ya. Yang ternyata pada saat itu merasa terancam dengan kehadiran saya. Sehingga saya mulailah disudutkan, dikerjain gitu ya. Itu kalau nggak salah sekitar kelas 3 SD. Pada saat itu, sebagai seorang anak kecil, saya merasa sedih. Sedih sekali. Bahkan saya merasa tidak diterima, saya merasa banyak hal yang membuat saya tidak senang sekolah pada saat itu. Saya merasa tidak punya teman geng, kan anak baru terus gak punya teman geng gitu ya, daripada anaknya sebelumnya udah lama di sekolah itu. Kemudian saya bertahan, tapi saya menjadi anak perempuan yang tidak percaya diri, nggak mau menonjol. Bahkan ada sebuah cerita gitu ya, yang dimana saya itu benar-benar sembunyi di bawah meja karena nggak mau ketahuan. Kalau dulu kan ada ya tipe anak yang sering dipanggil guru kalau misalnya ada soal yang nggak bisa dijawab terus dipanggil. Nah, saya itu sampai saya SMA, saya sering sekali sembunyi. Sembunyi kalau misalnya ada guru yang terlihat senang memanggil saya ke depan kelas atau meminta saya menjawab pertanyaan, gitu saya sembunyi. Karena saya nggak mau menjadi pusat perhatian. Saya takut kalau misalnya semua mata memandang ke saya dan saya tidak diterima. Perasaan itu tumbuh, kemudian membuat saya menarik diri dari lingkungan. Akhirnya, di suatu kesempatan lain, orang tua saya berpindah kota. Saya akhirnya berpindah sekolah juga. Disinilah petualangan baru saya muncul. Saya sebagai anak baru merasa tidak ingin menonjol, sehingga saya, ya sudahlah, sebagai anak SD, saya nggak terlalu rajin belajar. Tapi ternyata prestasi saya menonjol juga. Saya nggak sampai juara 1 pada saat itu, baru juara 3, juara 4. Tapi prestasi saya cukup menonjol sebagai anak baru dan langsung sebagai anak baru lagi. Menariknya, di sekolah ini saya bertemu seorang guru. Beliau adalah orang yang memanggil saya dan meminta saya untuk ikut lomba pertama kali di sekolah itu. Beliau adalah seorang guru matematika. Saya akui, dulu saya nggak terlalu bagus matematikanya. Lebih bagus di bidang hafalan. Misalnya IPS gitu, anak SD. Tapi beliau, namanya Pak Rudi, nama beliau, Pak Rudi selalu meminta saya untuk ikut lomba. Enggak, ngapain, saya kan nggak bagus. Ada teman saya yang sangat bagus matematikanya, udah sih dia aja. Loh, dia ikut. Yang ranking 2 ikut. Yang ranking 3 ikut. Yang ranking 4 ikut. Kamu ayo ikut. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah.
nggak usah. Tapi Pak Rudi selalu memaksa, nggak maksa, menawari, ayolah Fahira, ayolah ikut. Nggak mau. Akhirnya Pak Rudi saya ingat banget, menawarkan seperti ini. Nanti kalau ikut lomba kita jalan-jalan. Nanti kalau ikut lomba kita main ke mall. Ya karena saya tinggal di sebuah daerah di kabupaten yang nggak ada mall, dan kalau lomba itu misalnya main ke Surabaya ya, di daerah Jawa Timur. Kan kota besar, jadi bisa main tuh mall. Ayah. Nah, sebagai anak kecil, tawaran main ke mall, tawaran jalan-jalan itu sangat menarik. Sehingga akhirnya saya ikut lomba matematika. Menang nggak? Jadi aku mau nanya, menurut kamu aku menang atau enggak? Menang sih harusnya. Terima kasih Jody. Nggak menang. Nah, saya ikut lomba dengan tawaran main-main, gimana saya belajar ya kan? Saya ya udah ikut lomba aja. Lomba pertama nggak menang, nggak apa-apa. Karena sehabis lomba nih, misalnya kita dikirim ya 10 kontingen, 10 orang di dalam satu kontingen, saya selalu orang yang nggak menang. Bayangin dong, jadi teman-teman saya melaju ke semifinal, saya nggak menang, jadi saya berhenti di babak penyisihan. Menariknya, saya selalu menunggu-nunggu saya nggak menang. Kenapa? Karena saya merasa lebih senang nggak menang, karena habis itu teman-teman berjuang lagi, saya jalan-jalan, ya kan? Misalnya gini, 10 orang, siapa nih yang masuk babak semifinal? 5 orang masuk babak semifinal, 5 orang gagal di penyisian. Daripada bengong, yang 5 orang pasti jalan-jalan, gitu. Jadi, saya ikut lomba, besoknya ikut lagi, besoknya ikut lagi, dan nggak pernah menang sama sekali. Besoknya ikut lomba lagi, nggak menang lagi. Jadi saya selalu menunggu-nunggu saat saya pengumuman di babak penyisihan dan diumumkan tidak lolos ke babak selanjutnya, karena setelah itu saya udah siap-siap mau jalan-jalan, mau explore. Di saat teman-teman yang lain itu melaju ke semifinal. Nah, Pak Rudi ya sebagai seorang guru gitu tidak pernah memarahi saya dan tidak pernah berekspektasi memarahi kalau saya nggak menang, memarahi gitu, nggak pernah. Tapi beliau selalu menawarkan, Pak ada lomba lagi nih, ikut nggak? Ikut Pak, gitu. Kemana sekarang? Ke Jember. Wah mantap. Jadi kalau misalnya Jember itu 4 jam ya teman-teman, dari kabupaten saya di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. 4 jam nih, oh nggak apa-apa Pak. Uang siapa? Uang sekolah. Siap, kita jalan-jalan ke Universitas Negeri Jember. Jadi ada Olimpiade anak SD yang biasanya diselenggarakan Univ gitu. Nah, saya itu setiap tahun pada saat saya di sekolah yang baru, saya itu selalu ikut Olimpiade Matematika berbagai level, mau level kabupaten, mau level provinsi, mau level nasional. Jadi saya tuh rute jalan-jalannya itu bergantung kepada Olimpiade Matematika yang akan saya ikuti. Hingga akhirnya setelah saya merasa gitu ya, sayangnya sertifikat saat SD saya nggak bisa tampilkan karena ini sedang situasi pandemi dan saya nggak punya sertifikat, saya entah kemana gitu. Tapi dulu ya saat SD saya itu punya lembar apa namanya identity card peserta itu banyak banget. Saya gantung. Oh ini habis ikut lomba, saya gantung lagi, saya gantung lagi. Gitu. Hingga suatu saat akhirnya nih seorang Fahira yang kalau pembekalan menuju Olimpiade memang ada pembekalannya. Jadi setiap jam 6 pagi saya datang semangat kalau ke sekolah, karena pada saat pembekalan biasanya saya belajar bentar terus main gitu. Tapi saya nggak pernah absen pembekalan. Terus pulang terlambat, terus kalau hari libur saya pembekalan lagi, ya karena senang aja. Ya main gitu kan, ketemu teman-teman, jadi senang. Hingga suatu hari di kelas 6 SD, nah kemarin tuh kelas 5 SD, hingga pas naik kelas 6 SD, saya berpikir, hari ini gitu, Pak Rudi bilang, Pak, Olimpiade Matematika nih, tes negeri Jember. Mau ikut? Ikut Pak, gitu. Sekarang udah senang. Karena setiap mau Olimpiade tuh mindsetnya akan jalan-jalan gitu. Sehingga
Di mana Pak? Di negeri Jember. Oke, ini adalah tahun kedua saya Olimpiade di negeri Jember, UNEJ gitu. Nah pada saat itu entah dapat wangsit apa gitu ya. Ya udah deh, coba deh belajar lah dikit gitu. Ya buka-buka lagi lah apa yang udah dipelajari gitu. Begitu ya udah belajar. Oh ya ya seperti ini. Ya nggak serius sih. Cuma belajar aja bentar. Belajar bentar itu maksudnya diulang lagi gitu. Ya paling nanti udah ada di mindset saya tuh nanti kita jalan-jalan di Jember itu mau mengunjungi beberapa misalnya pasar apa gitu kan beli mainan apa gitu saya udah bikin ini ya list mau kemana nanti biasanya disetor ke guru gitu kalau di sekolah saya dulu biasanya guru akan nemenin misalnya muridnya mau jalan-jalan ke Gramet gitu ya nanti gurunya nemenin gitu nanti diantar sama mobil sekolah yang lain semifinal yang enggak semifinal jalan-jalan ya kayak gitu tapi nggak tahu pendapat wangsit apa saya mengulang semua materi yang disampaikan saat pembekalan dan ternyata hasilnya setelah belasan purnama berlalu gitu ya akhirnya hari H kita ke Universitas Negeri Jember saya seperti biasa mengerjakan di babak penyisihan bareng teman-teman lainnya kemudian selesai mengerjakan waktu istirahat, biarkan juri menilai dan mengumumkan siapa yang berhasil ke babak selanjutnya. Saya udah siap-siap mau beli cilok. Saya nggak inget mau beli apa, pokoknya itu jajan jalanan gitu ya. Tiba-tiba, Pak, saya pergi dulu ya, mau jajan. Pak, sebentar. Ada apa? Sebentar, sini. Ada apa, Pak? Coba lihat sini gitu. Saya diminta untuk lihat papan pengumuman. Lihat deh, ini ada namamu masuk ke babak semifinal. Oh iya, semifinal. Saya langsung saya semifinal karena saya track record saya udah saya berani bilang lebih dari 11 kali saya ikut Olimpiade Matematika dan nggak pernah menang, emang nggak pernah masuk babak penyisihan. Wah, lihat deh ini ada nama kamu di babak selanjutnya. Wow, saya terdiam. Jadi saya nggak bisa beli cilok. Saya harus maju nih, Pak. Ya, saya bisa jalan-jalan. Nggak mau deh, Pak. Nggak mau. Udah, gini aja nanti jalan-jalannya kalau udah masuk ke babak semifinal ya, gitu. Ya udah anak SD kan. Oke, siap, Pak. Dan itu adalah momen cerita bagaimana saya gitu ya akhirnya berteman dengan kompetisi. Tidak hanya itu, Pak Rudi melakukan bersekongkol ya, berstrategi lainnya. Saya diminta untuk ikut lomba, saya lupa, lomba siswa teladan, ya siswa teladan. Loh Pak, saya itu nggak pernah menang Pak. Kok bisa ikut lomba siswa teladan Pak? Mendingan si dia aja si juara satu, si dia gitu. Enggak, semuanya kita kirim. Kita kan nggak tahu siapa yang akan menang. Oh baik gitu kan. Akhirnya saya ikut ke lomba siswa teladan. Nah, disitulah saya bertemu dengan tantangan lainnya, yaitu saya diminta untuk bernyanyi. Kalian tahu kan, komponen siswa teladan itu nggak cuma bisa menjawab pertanyaan, tetapi bagaimana aspek kebudayaan gitu. Nah, pada saat itu karena saya nggak niat untuk kompetisi siswa teladan, saya nggak menyiapkan apa-apa dong. Saya datang, kemudian saya ngerjain soalnya, lolos semifinal, saya maju ke babak selanjutnya, tahap wawancara, kemudian tahap terakhir adalah perform. Wow, saya nggak bisa perform. Akhirnya saya terpaksa. Yang lain sudah dengan menari, dengan baju daerah lengkap, ada yang mempertunjukkan lukisannya, ada yang menunjukkan karyanya. Sementara saya cemas pada saat itu. Apa ya? Saya ingat sekali, saya nggak bawa apa-apa. Saya hanya berbekal seragam sekolah.
karena dan penuh dengan peluh dan bukan darah, penuh dengan kalian tahu kan betapa anak SD itu kucel banget ya, begitulah. Akhirnya saya putuskan, nomor sekian Fahira, adik pengen menampilkan apa? Menampilkan apa ya? Gemetar. Saya jarang banget berbicara di depan umum, dan itu adalah pertama kali salah satu momen yang signifikan di dalam hidup saya ketika saya harus menampilkan sesuatu di depan umum. Ketika lomba siswa teladan. Cemas, pusing, keringat dingin bercucuran gitu ya. Saya bingung harus ngomong apa. Akhirnya saya coba mengatur diri gitu ya, meskipun jantung saya deg-degan banget. Nah gimana ya, udah rasanya udah mau lari, mau nangis, anak SD kan ya, mau lari, mau nangis. Tapi saya putuskan untuk menampilkan sesuatu, yaitu menyanyi. Sampai detik ini saya nggak merasa punya bakat menyanyi. Tapi pada saat itu saya memutuskan untuk menampilkan kesenian dengan jenis menyanyi. Menyanyi lagu daerah yang saya ingat. Pada saat itu saya ingatnya Soleram. Soleram, ram, Soleram, anak yang manis. Nah, saya menyanyi lagu itu untuk pertama dan terakhir kalinya di sebuah event lomba, yaitu Cerdas Cermat. Nah, disitulah pengalaman pertama saya mengalami public speaking atau melakukan public speaking dan perform di depan umum. Ternyata setelah momen deg-degan, cemas, semua mata memandang, saya stop, pakai mic lagi, mic-nya keras. Setelah selesai melakukan itu, saya ternyata tetap hidup dan besar sampai sekarang. Ternyata setelah menampilkan sesuatu di depan umum, berbicara, itu tidak membunuh saya, ya teman-teman. I'm alive. Saya hidup sampai sekarang. Akhirnya sejak saat itu, saya sering sekali berkompetisi di tingkat apapun. Mau itu matematika, mau itu public speaking. Bahkan sejak momen itu, saya ternyata mendapatkan sesuatu, yaitu sebuah pencerahan kalau saya punya bakat di bidang public speaking, bidang berbicara di depan umum, atau bakat yang memang sengaja saya asah dan membawa saya hari ini berbicara di depan teman-teman sekalian. Akhirnya saya berteman dengan berbagai lomba, kompetisi, dengan mindset yang sederhana sebenarnya. Karena saya dapat uang jajan dari sekolah dan dari orang tua saya bisa nge-mall meskipun nggak menang. Ya, kadang-kadang menang kalau beruntung. Main sama teman-teman, jalan-jalan ke berbagai tempat, sambil lomba, sambil main, sambil ketemu teman-teman, sambil pembekalan. Dan jadi ya main-main aja gitu ya. Kalau di sini saya coba sampaikan dengan cara ya main aja, lomba itu main. Seperti itu. Nah, gitu banyak banget. Saya juga kaget gitu ya pada saat itu jumlah saya ikut lomba lebih tinggi daripada jumlah saya masuk kelas. Akhirnya di detik itulah saya mulai berkembang, bertumbuh dari seorang anak remaja, seorang anak kecil yang minderan, yang takut menonjol, dan akhirnya mendalami dan menggunakan public speaking sebagai salah satu skill yang diasah hingga saat ini. Oke, jadi menurut teman-teman, apa yang membuat saya berubah? Mungkin aku nanya aja dulu. So, dari cerita tadi, apa yang menurut kamu atau menurut teman-teman sekalian, boleh nyalain mic ya kalau mau jawab, yang membuat saya akhirnya nggak minderan lagi dan berani, lebih berani. Menurut Jody apa? Aspek yang bikin aku jadi seorang yang lebih oke, let's perform. Apa aja?
Apa teman-teman? Boleh dijawab tuh. Ya, silakan ya teman-teman sekalian. Rasa percaya diri mungkin. Oke, rasa percaya dirinya tuh lahir karena apa? Menurut teman-teman, apa yang membuat akhirnya saya jadi orang yang lebih pede? Atau jadi pede dari yang sebelumnya minderan? Bukan dari saya. Faktor lingkungan, Kak. Oke, thank you. Faktor lingkungan, ada yang tadi ya, jadi kepede, adanya rasa pede gitu. Jika teman-teman amati lagi, ada satu kata kunci yang sebenarnya membuat hidup saya secara signifikan berubah, yaitu seorang guru yang percaya terhadap saya, seorang guru yang percaya kepada saya dan tidak menuntut apapun dari saya. Mau kalah, mau menang, beliau tetap percaya saya bisa. Trust. Trust bahasa Indonesianya adalah percaya. Rasa percaya. Trust. Berbeda dengan self-confidence, ya sedikit mirip dengan self-confidence atau rasa percaya diri. Untuk menjadi percaya diri harus ada elemen trust, percaya, teman-teman sekalian. Pada saat itu, bayangkan jika tidak ada rasa percaya, seorang guru dan beliau sampai sekarang begitu saya hormati sebagai salah satu orang yang mengubah hidup saya gitu ya. Bagaimana beliau begitu percaya bahwa seorang saya yang minderan, yang dengan cerita pernah dibully, nggak mau menonjol, akhirnya bersedia untuk masuk ke spotlight gitu ya. Karena beliau percaya dengan saya. Artinya, kita pun harus percaya ke diri kita sendiri bahwa apapun yang terjadi, kita adalah kita. Kita harus percaya pengalaman apapun saat kita mencoba tidak mengurangi rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri, tidak membuat kita menyalahkan diri kita sendiri, tapi bersama diri kita. Jadi ibarat kata, kalau di psikologi ada namanya self-talk, berbicara kepada diri sendiri, bahwa kita mencintai diri kita menyayangi diri kita, dan kita bersedia berjuang bersama diri kita. Apapun yang orang lain bicarakan. Kalau dulu saat SD, saya bergantung dengan rasa percaya orang lain. Sekarang, kita lebih internal, kita udah gede gitu ya. Jadi kita lebih merasa, oke, diri, ayo kita berjuang bersama. Ada beberapa hal di dalam proses itu yang saya akhirnya ketika di psikologi belajar. Ini tuh ada namanya. Proses ini tuh ada namanya. Yaitu pada saat itu, guru saya sedang berusaha memerangi kepercayaan-kepercayaan yang salah diri saya tentang kemampuan saya. Atau di dalam bahasa Inggris kita bilangnya false beliefs. Kepercayaan-kepercayaan yang salah. Oke, mental filtering. Siapa di antara kalian ketika ada suatu momen yang teman-teman lihat adalah yang negatif aja? Siapa di antara teman-teman seharian ini berjalan baik-baik aja, tiba-tiba ada sesuatu yang nggak menyenangkan, yang disorot sesuatu yang nggak menyenangkan. Artinya teman-teman sedang melakukan mental filtering. Ngefilter sesuatu yang positif jadi yang negatif aja. Sorot aja. Sama ketika kita melakukan perform atau public speaking di depan banyak audiens. Padahal menurut audiens, teman-teman adalah public speaking yang nggak jelek-jelek amat, public speaker yang nggak jelek-jelek amat. Tapi tiba-tiba teman-teman ngerasa, aduh, kesolok. Dan teman-teman mengingat pengalaman public speaking teman-teman itu hancur, berantakan, negatif. Karena teman-teman hanya melihat momen saat kesel. Apa yang dilakukan guru saya sedang melawan mental filtering saya pada saat itu. Misalnya, pada saat sebelum berpindah sekolah, saya merasa minder nanti kalau semua orang memandang saya sebagai orang yang jelek,
disudutkan, tidak diterima, bagaimana? Dan ketika itu, guru saya mengubah saya menjadi orang yang merasa diterima apapun pencapaian saya. Mau nggak menang, mau menang, tetap diterima. Akhirnya saya lebih terbuka. Oh iya, pengalaman tuh ada yang baik, ada yang buruk. Diri saya saat ini bukan hanya terdiri dari pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi coba lihat ke audiens. Berapa dari teman-teman kalian yang tersenyum, yang tidak menghujat, bahkan memuji teman-teman sekalian. Ya, bisa jadi ada beberapa yang lebih expert, tapi coba lihat, apakah semuanya negatif terhadap teman-teman? No. Bisa jadi ada beberapa teman-teman yang punya kesenangan ini, yaitu melihat teman yang lain menderita di atas panggung, dia senang, ih, dia lucu banget di atas panggung. Tapi percayalah bahwa banyak teman-teman kita yang lain adalah manusia yang manusiawi. Mereka tahu bahwa kita berjuang, mereka tahu bahwa kita berusaha, dan mereka tahu bahwa manusia itu wajar ketika salah. Jadi mental filtering jangan sampai membuat kita hanya melihat pengalaman negatif saat kita melakukan public speaking. Betapa banyaknya pengalaman saya yang mengantarkan saya pada pengalaman public speaking yang kurang menyenangkan. Tapi hari ini saya tetap berdiri karena saya percaya tidak semua orang ingat apa yang terjadi kemarin. Mungkin saya saja yang ingat. Pun sama dengan teman-teman sekalian. Tarik nafas sejenak. Coba kita cek kembali. Siapa di sini yang takut ngomong di depan umum karena kita takut? Kalau misalnya nggak bagus, berarti kita buruk banget. Maaf ya teman-teman masuk. Ya, sehingga ketika teman-teman membuat kesalahan, ingat, teman-teman bukan seorang public speaker yang sepenuhnya buruk. Hidup ini nggak cuma tentang black and white, tentang hitam dan putih. Hidup ini ada warna di antaranya. Ada agak gray, ya kalau misalnya kita pakai spektrum black and white, ada yang dark gray, agak sedikit tengah, broken white, putih tapi agak-agak buram gitu ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita sedang tidak berada di kutub yang gelap. Bisa jadi kita masih berada di kutub putih, tapi agak jelek-jelek dikit lah misalnya. Agak salah-salah dikit. Tapi kita tetap putih. Kita tetap bagus. Ya kan? Seorang pembicara di sebuah konferensi, bayangkan. Dia masuk ke sandung kabel. Jumpalitan, laptopnya jatuh yang dipegang. Jebum. Dan dia ingin berbicara, dan dia saat itu harus berbicara di depan bos-bos 25 orang, bos perusahaan besar. Bayangkan, ketika teman-teman berada di posisi salah seorang pembicara itu yang saya ceritakan, bagaimana perasaan teman-teman jatuh. Boom. Oke. Tapi yang terjadi apa? I'm sorry, saya minta maaf. Mari kita lanjutkan. Dan seluruh harinya berjalan dengan baik, meskipun di awal sempat terjungkal, sempat tersandung, sempat mengalami kejadian. Karena hidup itu nggak black and white. Kalau misalnya kita jatuh di awal, apakah selamanya kita jatuh? Nggak juga. Hidup nggak black and white. Jadi buat teman-teman yang merasa, udah, apalagi yang teman-teman yang perfeksionis, biasanya kalau nggak bener-bener ready, nggak mau. Kalau nggak kayak Choky Sitohang, atau pembicara siapa nih yang MC yang kondang gitu ya. Kalau nggak kayak dia, aku tuh jelek. No. Kita semua berada di dalam spektrum. Sehingga berlatih menerima tantangan itu membuat kita menaikkan kita. Sehingga kita tidak selalu berada di dalam kutub. Kalau nggak kayak Choky Sitohang, kita jelek banget. No. Hidup tidak seperti itu. So, percayalah, seorang public speaker perlu latihan, dan jam terbang itu juga akan menambah kepercayaan diri kita. Kalau bagi pemula, mencoba itu tidak perlu selalu harus perfect. Wajar.
Salah itu wajar. Apalagi sebuah teori di dalam psikologi, kita akan menjadi expert ketika mengalami repetisi atau pengulangan berkali-kali. Kalau teman-teman baru mencoba satu kali di depan kelas dan agak gelagapan, itu wajar. Maafkanlah diri teman-teman sendiri. Dan yakinlah bahwa ini hanya permulaan. Semakin sering mencoba, akan semakin baik. Katastrofe. Siapa di sini yang ketika berbicara di depan umum, memiliki sedikit kesalahan, setelah itu membesar-besarkan? Nih, biasanya teman-teman yang gayanya kayak gini. Ketika ngomong di depan umum, terus tiba-tiba dia mengatakan, AE. Setelah selesai berbicara di depan umum, dia ngomong ke temannya, tadi itu aku nya sering banget ya. Tadi itu kayaknya aku gagu banget. Gimana sih? Padahal itu kan sebuah kesalahan yang kecil. Gitu. Kalau tidak terlalu sering, ya itu wajar lah. Manusia berpikir ketika melompat dari satu kata ke satu kata lainnya. Tapi yang punya sindrom katastrofe ini biasanya membesarkan sesuatu yang kecil. Tadi tuh seru banget gue nya banyak banget. Padahal itu cuma mungkin 1-2 kali dalam seluruh pembicaraan yang dia sampaikan di depan umum. Katastrofe, membesar-besarkan sesuatu. Kalau di psikologi, katastrofe nggak selalu soal public speaking. Tapi hal-hal kecil di sekitar kita yang seharusnya kita sikapi secara wajar-wajar aja, tapi dilebih-lebihkan, dilebay-lebaykan, seakan-akan ancam dunia. Ini dekat dengan generalisasi. Sepertinya semuanya itu membenciku. Sepertinya semuanya itu menilaiku sebagai seorang pembicara yang jelek. Sepertinya semua orang bagus ngomongnya, cuma aku aja. Semua orang. Padahal nggak selalu demikian. Jadi melawan beberapa beliefs atau kepercayaan yang salah bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan hari ini, dan terakhir, jangan nge-label diri sendiri ya teman-teman. Jangan pernah nge-label diri sendiri yang buruk. Boleh self-conscious atau sadar diri punya kelemahan, tapi percayalah bahwa kita bukan hanya sekumpulan kesalahan. Kita bukan seorang pribadi yang selalu salah. Sehingga, ini buat teman-teman ya, coba deh pakai riset kecil-kecilan. Ngomong ke temennya gitu ya, cantik banget hari ini, seger banget deh. Kamu lagi happy ya gitu. Labeli teman kalian dengan sifat-sifat baik. Cantik banget, seger banget. Coba lihat ekspresinya. Masa sih? Aku biasa aja deh kayaknya gitu ya. Sama teman-teman, labeli diri teman-teman dengan sesuatu yang baik. Halo, public speaker hebat. Halo, pembicara hebat. Gimana kabarnya hari ini? Gitu. Sehingga kita merasa lebih segar. Ini sangat banyak penelitiannya di psikologi. Mantra terhadap diri sendiri. Mantra. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu segar, kamu luar biasa, kamu tangguh. Banyak banget penelitiannya. Bahkan ini penelitiannya bagi para pendaki yang merasa kedinginan ya. Ada sebuah penelitian soal biopsikologi, kita bilangnya kalau berkaitan dengan proses-proses fisik gitu ya. Ada penelitiannya bagaimana ketika dia kedinginan di saat pendakian dan dia bilang, aku hangat, dan itu terjadi. Apalagi buat kita nih, coba nge-label diri kita yang bagus-bagus gitu. Kalau saya pribadi, melabel diri saya adalah penulis hebat. Jadi banyak banget di laptop saya, di mana gitu ya, penulis, kemudian researcher hebat gitu. Bahkan beberapa anggota keluarga saya menulis kontak keluarga itu dengan sebutan-sebutan yang bagus. Misalnya, anak hebat, kakak hebat gitu. Kakak baik, sehingga kita saling melabel sesuatu yang positif. Oke, mungkin itu saja dari saya. Thank you banget. Dan kenapa penting banget public speaking? Karena public speaking akhirnya mengantarkan saya menjelajah beberapa belahan dunia lainnya. Ini yang sebelah kiri tuh di Jepang, di Malaysia, ketemu banyak teman-teman lainnya. Dan akhirnya saya bisa berdiri di hadapan teman-teman, sharing setelah
sekian pengalaman public speaking di jalanan, di depan bundaran HI, sampai di ruang conference internasional, sampai di ruang-ruang masyarakat gitu ya, sehingga hari ini saya bisa berbagi dan bercerita bagaimana sedikit tips dan sedikit science of self-confidence. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Jody. Oke, terima kasih Kak Fakhi atas penjelasan sharing-sharingnya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget, silahkan tulis dulu di kolom komentar atau langsung on mic juga nggak apa-apa nih, karena belum ada yang daftar buat bertanya nih. Silahkan. Mungkin Ngobrol sama Jody sebelumnya aja. apa ada pertanyaan? Iya, boleh. Jadi sebenarnya kayak aku ingin tanya nih Kak, pernah nggak sih waktu kakak tampil di depan umum terus kayak ngeblank gitu? Mesti kayak bagaimana cara kakak mengubah blank itu jadi kayak hal yang apa ya berjalan semestinya kayak gitu? Oke. Blank. Ingat ya, ini tuh sebenarnya di dalam psikologi kita mengatakannya fear, ketakutan. Kecemasan itu berhubungan dengan ketakutan, perasaan terancam, perasaan tidak nyaman, sehingga rasa ini itu tidak hanya terjadi saat kita public speaking. Mungkin teman-teman nih lagi masak gitu ya, cewek-cewek, atau lagi melakukan apa, tiba-tiba ada kejadian, kebakaran, gitu kan. Sebenarnya nggak ngerti harus gimana, harus ngomong apa, shock, blank. Karena pada saat itu respon fisik kita memang sedang difokuskan gitu ya kepada fight or flight. Kita lawan atau kita kabur gitu. Nah di saat itu biasanya otak logis kita ini nggak berjalan. Kalau di teman-teman neuropsikologi atau di teman-teman kedokteran atau teman-teman yang belajar otak, ya fight or flight, melawan atau kabur adalah sebuah mekanisme reptil, otak reptil. Jadi otak yang dari zaman dulu itu sama kayak otak bertahan gitu ya, kita bilangnya itu otak yang bertarung gitu, otak bertarung. Sehingga saat blank, apa yang harus teman-teman lakukan? Relaksasi. Apapun kondisinya, relaksasi. Tarik nafas, buang. Nah, biasanya kalau ngeblank itu nggak ada alat lainnya yang bisa mengalihkan perhatian seluruh mata memandang ke diri kita gitu ya. Nah, biasanya teman-teman akan terbantu kalau punya alat peraga, seperti video misalnya. Ketika teman-teman merasa nervous, setelah video. Ketika teman-teman merasa nggak tahu ngomong apa lagi, ada beberapa tipsnya, yaitu lempar pertanyaan ke peserta. Seperti, masuk nih, waduh, dapat undangan bicara di depan teman-teman yang lebih expert. Misalnya ya, biasanya strategi saya itu adalah melempar pertanyaan, yaitu sebutkan 3 hal. Seperti, saya diminta berbicara tentang COVID. Waduh, nggak ngerti saya tentang COVID yang kesehatan-kesehatan selain itu yang ya bisa dibaca gitu. Tapi teman-teman kesehatan lebih memahami, teman-teman yang berkaitan dengan medis lebih memahami. Sehingga kalau saya harus berbicara di teman-teman yang lebih paham, biasanya saya akan agak nervous memang, dan saya melemparkan pertanyaan seperti ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan bicara apa? Mungkin ada yang tahu hari ini kita akan bicara apa? Saya akan bicara ya sebelah sana COVID. Oke, COVID. COVID apanya teman-teman? COVID tentang mekanisme penularannya. Oke, saya pegang dulu mekanisme penularannya. Tentang apa ya? Himbauan sosialnya. Oke, saya pegang himbauan sosialnya. Lagi ada lagi. Ya udah saya ulur waktu aja kayak gitu. Kenapa? Dengan seperti itu saya bisa memahami peserta saya itu pengennya apa, pahamnya apa. Jadi cross check pemahaman gitu. Sementara aku nggak ngerti mau ngomong apa lagi. Oke, tanya aja. Gitu. Nah dari situ kita jadi punya bahan bicara kan, punya hook atau punya hint atau punya beberapa hal lainnya yang bisa mendistraksi orang dari melihat kita. Atau bisa membuat kita menarik nafas sejenak
jeda untuk mengatur apa yang akan kita sampaikan ke depan. Seperti itu. Jadi, ngeblank, kemudian relaksasi, dan coba alihkan dengan cara melakukan hal lain. Ice breaking, game, bertanya, mengalihkan ke slide, dan segala macam lainnya bisa jadi cara untuk membuat kita sedikit rileks saat kita ngeblank. Gitu. Oke, makasih banyak Kak untuk jawabannya. Bener sih, ya kok. Wah, aku belum kepikiran sih cara-caranya, tapi sekarang udah tahu nih. Oke, gitu dong. Gitu toh cara-caranya. Siap-siap. Oke, ini Kak ada pertanyaan nih dari Oke. Tariza AZ. Boleh langsung on mic aja Kak Tariza. Ya, sebelumnya halo Kak Taki, halo Kak Jody. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Tariza, saya dari Surabaya. Gini nih Kak, saya mau tanya. Sebenarnya saya tuh, ini saya posisinya saya maba ya, tetapi saya dulu udah pernah kuliah di berbeda tempat dan saya pindah tempat, jadi saya kembali ke maba lagi nih. Nah, di kampus saya sebelumnya, saat public speaking atau saat berbicara di depan kelas tuh saya sangat lancar Kak. Ya, nggak sangat lancar sih, seperti nggak ada gangguan saat bertanya atau sangat berbicara pada dosen gitu Kak. Tapi entah kenapa, oh iya, waktu itu kan belum daring juga ya, masih luring, masih masuk ke kelas gitu. Nah, itu sangat lancar untuk bicara sama dosen, bicara sama teman-teman, menyampaikan pendapat. Tapi entah kenapa saat daring ini, kalau saya ingin, oh ini saya pindah kuliah ya Kak, sudah pindah kuliah di kampus yang baru. Saat daring ini, entah kenapa jika ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat ke dosen, mau berbicara ke teman-teman, itu tuh sudah panas dingin duluan Kak, kayak aduh, gimana ya cara ngomongnya gimana, terus udah ngeblank semuanya hilang gitu. Itu kira-kira faktornya kenapa dan gimana cara ngatasin buat menghilangkan eh menghilangkan kebingungan saya gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Namanya siapa tadi? Tariza. Tariza. Iya. Thank you Tariza atas pertanyaannya. Nah, saya mau nanya balik. Menurut Tariza, apa yang beda? Suasananya, apa yang membuat uh, Tariza merasa ini mempengaruhi saya? Coba Mungkin dianalisis. kalau menurut saya di tempat sebelumnya kan kita belum daring nih Kak, jadi kayak langsung bertemu sama teman-teman gitu, jadi tuh lebih enak eh, apa eh, kayak mengenal temannya itu lebih enak gitu, maksudnya kayak lebih cepat deket gitu. Tapi kalau di sistem dari seperti ini semuanya kan serba online, kita nggak bisa bertemu secara langsung gitu Kak, jadi kayak proses bertemannya itu juga susah sih menurut saya Kak begitu. Hmm, jadi kalau di lingkungan sebelumnya, Tariza merasa punya banyak pendukung, begitu. Bisa dibilang seperti itu sih Kak. Ya. Dan Tariza merasa lingkungan sebelumnya sudah nyaman, sudah saling kenal, kemudian bukan sesuatu yang baru, seperti itu. Iya, bisa Dan di dibilang gitu. lingkungan baru, seperti kita masuk ke sebuah ruangan, ya bayangin aja kita datang ke sebuah ruangan dan kita nggak mengenal orang-orang di dalamnya dan tiba-tiba kita harus bicara. Iya, Berbeda ketika kita di kelas yang kita udah ketawa bareng, ya kadang main, udah tahu jelek-jeleknya kita gitu ya. iya bener banget Kak. Iya. Dan nah, salah satu strategi yang belum saya jelaskan tadi adalah mengidentifikasi kita itu tipe orang yang seperti apa. Apakah kita lancar nih, makin lancar. Kalau saya pribadi, makin nggak kenal orang, saya makin lancar deh. Makanya saya nggak mau kalau misalnya ada acara-acara gitu, saya dihadiri sama orang-orang yang saya tahu. Grogi rasanya. Jadi kemarin tuh ada yang ngomong, nanti kalau kan saya sedang tesis ya, nanti kalau tesis kabar-kabar ya, aduh saya makin nggak mau. Gitu. Saya pengen, saya merasa lebih nyaman ketika di ruangan yang anonim, karena ketika saya begajulan gitu ya, jatuh atau apa, nggak ada yang tahu saya habis itu baik gitu kan. Nah beda kalau di ruangan yang orang-orang tahu gitu. Dan itu berbeda dengan Tariza. Tariza merasa lebih punya pendukung support system atau sistem pendukung support yang bagus ketika di lingkungan yang Tariza merasa nyaman, udah kenal gitu. Berarti
untuk teman-teman yang lain juga, silakan identifikasi apa yang benar-benar berbeda dan membuat teman-teman merasa hal itulah yang membuat kita jadi grogi, jadi merasa cemas. Nah, dari situ kita coba cari apa yang bisa meringankan. Saya nggak bilang menghilangkan ya, karena sampai detik ini gitu ya, saya pun gitu, meskipun sudah punya pengalaman beberapa kali di nasional, internasional, saya tetap nervous ketika memulai suatu acara, ketika menyampaikan sesuatu. Bahkan misalnya, setingkat Najwa Shihab aja sering bilang, saya kalau mau melaksanakan on air, mata Najwa tuh dia perutnya kram gitu kan, emas gitu kan. Padahal dia udah 17 tahun, udah 20 tahun melaksanakan acara yang sama gitu. Jadi pertama, apa yang Tariza alami itu wajar. Terimalah diri Tariza apa adanya, jangan disalah-salahin, jangan terimalah bahwa iya, saya merasa cemas. Diterima dulu kecemasannya. Jangan ketika kita merasa cemas terus disalah-salahin. Misalnya, kok kamu cemas banget sih? Gak bisa apa kamu gak cemas gitu. Artinya kamu memarahi dirimu sendiri. Terima dulu, oke, gue cemas. Dan ketika saya berbicara dengan kecemasan saya, ketika saya bicara mencoba menyampaikan pendapat, dan saya tetap cemas, itu nggak apa-apa. It's okay not to be okay ya, maksudnya nggak selalu semua hal harus perfect. Saya pengen bisa public speaking ala saya dulu gitu. Ya, itu kan dengan situasi yang berbeda. Nah, sekarang dicoba pelan-pelan. Nggak harus perfect seperti yang sebelumnya, tapi kita tidak enggan untuk terus mencoba. Jadi caranya, bisa kamu menjalin pertemanan terlebih dahulu, kan sudah ketemu nih identifikasinya. Identifikasinya menjalin pertemanan biar lebih nyaman. Tapi Kak, susah nih di masa daring. Iya, makanya saya banyak beberapa kali beropini gitu ya di beberapa tempat. Misi itu selalu bilang, turunkan idealisme. Di masa COVID sekarang kita nggak bisa ideal, men, gitu kan. Nih ya, misalnya saya nih, nggak enak banget nih ngobrol sama HP gitu kan, nggak tahu mata orangnya, eye contact yang menurut sebagian pembicara eye contact itu sangat penting ya. Jadi kita bisa mengunci pemahaman seseorang itu dengan eye contact gitu. Benar Anda memahami ya gitu ya? Eye contact sangat penting. Tapi hari ini saya kontak sama kamera gitu ya, sama mata kameranya. Nah, tapi kita turunkan idealisme kita dan oh yes, okay. Ini adalah kenyataan gitu. Kemudian menguji buktinya, double standard. Yang buat Tariza mungkin cocoknya pakai metode eksperimen. Metode eksperimen itu adalah coba-coba. Kalau di kelas ini aku temenan sama beberapa orang, aku lebih nyaman nggak ya? Kalau di kelas ini, misalnya kelasnya beda-beda orang gitu, dan aku nggak kenal sama sekali, aku lebih nyaman yang mana ya? Gitu. Jadi coba-coba, oh ternyata sama aja tuh, meskipun aku udah kenal orang-orangnya, aku tetap agak gak relax, gak apa gitu. Nah, metode eksperimen ini juga kerap kali saya lakukan. Baru aja kemarin saya bereksperimen gitu. Namun sebelum kita melakukan eksperimen, saya meminta teman-teman untuk menyayangi diri teman-teman sendiri. Artinya ketika nanti eksperimennya nggak berhasil, nggak sesuai harapan, tariklah napas dan maafkanlah pengalaman ini gitu. Biarkanlah ini menjadi salah satu bagian dari kita tumbuh. Maafkanlah pengalaman-pengalaman negatif, jangan dipeluk terus, tapi dimaafkan, diikhlaskan, dilewatkan. Misalnya kemarin, saya pernah, kemarin atau kapan ya? Oh, saat kecil saya pernah nih punya pengalaman hafalan, kan saya dulu ngaji gitu ya, hafalan Al-Quran. Dan saya lupa, Pak, dan itu saya malu banget. Sampai sekarang saya ini, kalau hafalan Al-Quran depan umum, itu malu. Enggak, karena pada saat itu pengalamannya tidak termaafkan hingga detik beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang saya lebih ikhlas, kayak, oke, dulu masih kecil, nggak apa-apa lah ya. Mengatakan nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah ya. Saya tumbuh, saya lebih baik sekarang, saya lebih, ya itu dulu saat saya SD, gitu kan.
Sekarang tentu saja berbeda. Lalu menggunakan mantra tadi, mantra-mantra, label-label yang positif. Melokalisasi. Ini ada teknik lain, yaitu melokalisasi. Artinya kita ketika melakukan kesalahan, kita langsung isolasi. Kita langsung lakban itu kesalahan, dan pastikan dia terkunci di waktu dan tempat itu. Maksudnya apa? Misalnya seperti ini. Aku kesandung kemarin di panggung karena penuh kabel. Itu hanya terjadi kemarin, saat itu. Toh tidak semua tidak semua penampilan saya ada kesandungnya, tidak semua penampilan saya ada jatuhnya. Jadi dikunci. Saya hanya jatuh, saya hanya tersandung kemarin di waktu itu, di jam itu. Biasanya saya tidak melakukan hal itu. Ini sebenarnya strategi umum untuk melawan, kita bilangnya, distorsi kognitif atau kepercayaan-kepercayaan yang salah yang menghantui hidup kita dan menghantui cara memandang kita terhadap dunia dan membuat kita constraint atau terhambat pertumbuhannya. Jadi ini sebenarnya materinya sangat bisa ditarik kemana-mana. Ini materi saya pakai lagi kemarin habis ngobrol tentang insecurity, gimana ngelawan insecure. Karena ternyata insecure juga false belief, ada kepercayaan yang salah. Takut, irrational fear, ketakutan itu juga ada kepercayaan yang salah gitu. Jadi untuk Tariza, aku meminta ya bereksperimen lah, kenalan sama orang, apakah kamu merasa lebih baik, dan terus bereksperimen kira-kira situasi apa yang paling enak ketika ngomong, terus bereksperimen sampai ketemu kuncinya. Oh ternyata aku enak banget kalau kayak gini, oh ternyata aku kayak gini kalau situasinya kayak gini. Dan apapun yang terjadi, apapun hasil eksperimennya, kamu adalah kamu, dan kamu tidak berarti seorang public speaker atau orang yang berbicara di depan umum dengan buruk. Itu Tariza dari saya. Terima kasih Kak Fakih. Semangat. Terima kasih. Oke, ada lagi. Tolong dibacakan aja ya, Jody. Oke, boleh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lucy Yulianti nih, Kak. Kak izin bertanya, ini saya Lucy dari Bandung. Sebelumnya maaf Lucy. Oke, nggak apa-apa Lucy. Strategi atau tips apa untuk bisa berbicara di lingkungan yang memang kita kenal? Karena saya juga merasa kalau di lingkungan atau orang yang saya hadapi itu saya tidak kenal itu lebih lancar aja. Sedangkan kalau di lingkungan yang saya lebih kenal tuh merasa gugup. Oke, gimana nih Kak tipsnya? Contohnya apa? Coba dong di chat atau disuarain. Contohnya di kelas atau di keluarga atau di mana? Kalau bisa disuruh minggir aja. Maksudnya ya, orang tua saya, aku datang ya, nggak usah gitu. Akhirnya kan kita mengurangi Di kompetisi kelas aja. Kak. Oh di kelas. Percayalah bahwa teman-teman kita adalah teman-teman yang baik. Berarti kita pakai ini ya, labeling. Kita melabel orang di sekitar kita adalah orang baik. Percayalah bahwa nggak semua orang itu nyaman menertawakan orang lain yang berbuat salah. Nggak semua orang itu nyaman ketika melihat pembicaranya gugup, ya nggak? Kadang kita merasa kasihan, kita kadang ingin membantu. Bahkan ada beberapa volunteer ya, saya lihat gitu ya, kalau temannya gugup tuh ada yang bantuin. Gitu kan, kayak gitu-gitu. Artinya itu orang baik. Sehingga, balik lagi ke strategi identifikasi. Coba Teteh identifikasi gitu ya. Teteh identifikasi sebenarnya takutnya itu kenapa? Apakah takut dihujat, takut diolok-olok? Penelitian membuktikan kecemasan berada di atas panggung memang ada kaitannya dengan kecemasan sosial. Berarti bisa jadi kita merasa aman, bisa takut tertolak, takut semua orang itu membuat melihat kita tidak kompeten, misalnya seperti itu. Tadi ya, saya ulangi, takut semua orang melihat kita tidak kompeten. Semua orang. Artinya Anda sedang berada di katastrofe, melebih-lebihkan, atau black and white. Kalau saya tidak berhasil dikit, saya sama sekali tidak kapabel. Nah, jadi jangan dilebih-lebihkan.
Coba lebih objektif, ini sama dengan menguji buktinya. Strateginya menguji buktinya. Teman kamu akan memiliki catatan riset kalau sering bereksperimen. Maksudnya riset terhadap diri sendiri. Cobalah beberapa kali bertanya di depan Zoom hari ini ya, atau di depan umum, meskipun itu virtual gitu ya. Coba sampaikan pikiranmu, pertanyaanmu, pendapatmu dengan beberapa kelas yang berbeda. Coba diuji deh buktinya. Apakah ketika kamu salah, orang lain langsung menghujat? Tidak selalu. Sehingga kita label mereka. Teman saya orang baik, lingkungan saya baik. Ketika kita berbicara di depan umum, mereka adalah teman-teman saya yang baik, mendukung dan mengapresiasi saya. Buat mereka yang ya tertawa ketika saya berada di depan umum, artinya saya menghibur, bagus dong, gitu ya. Beliefs-nya dibalik, beliefs kepercayaannya itu dibalik, kita label semuanya dengan positif. Apalagi ya, biasanya kalau saya takut bicara di depan teman-teman sendiri, itu adalah dianggap sok-sokan gitu ya, sok-sokan. Apa ya, sok public speaker lu gitu ya. Tapi buktinya nggak seperti itu ya. Ternyata saya mendapat cukup apresiasi dari teman-teman. Misalnya, mungkin nggak sekarang, tapi besok gitu. Kapan-kapan ketika nyari MC, itu Fahira gitu. Itu Fahira aja dulu pas presentasi bagus. Atau misalnya ada beberapa teman yang bilang saya kalau MC formal gitu seperti seorang ya orang yang biasa berbicara di depan umum gitu. Jangankan presentasi di depan kelas ya, buat anak sosial nih biasanya presentasi di depan kelas saya jadikan ajang latihan. Masa anak psikologi tahu teori cara mempengaruhi orang lain, tapi PPT-nya nggak berpengaruh terhadap kelas gitu. Tapi cara penampilannya nggak ngefek di depan kelas gitu. Sehingga saya eksperimen. Sehingga ya meskipun kadang jadi lelucon, tapi saya label lagi lelucon itu dengan sesuatu yang baik. Berarti teman-teman memahami apa yang saya katakan. Berarti teman-teman menangkap jargon-jargon yang saya lempar. Seperti Syahrini. Syahrini terkenal dengan misalnya maju, mundur, cantik. Mungkin bagi orang itu guyonan, ledekan, tapi kalau kita bisa pandang dari sisi positifnya, komunikasinya Syahrini itu nyampe ke audiens. Dan itu pernah saya lakukan di sebuah kelas. Kata pertama saya di kelas psikologi adalah seperti ini pada saat itu. Saya masuk, saya harus presentasi tentang, saya lupa apa gitu ya, tapi saya menggunakan kalimat ini. Saya tarik nafas, saya lihat teman-teman saya yang sudah tahu saya gitu ya. Ya dia tahu kalau saya kayak gini, kadang selengean, kadang ngumpulin tugas, ya kayak gitu. Tapi pada saat itu saya berdiri di depan mereka, tersenyum dan mengatakan, teman-teman, saya benci psikologi. Saya ulangi 3 kali. Saya benci banget sama psikologi dan saya benci dengan psikologi. Wah, langsung teman-teman langsung kenapa nih Fahira gitu ya? Kenapa nih Fahira? Kemudian saya lanjutkan. Maksudnya, kebencian saya terhadap psikologi, saya merasa dikuliti, saya jadi tahu diri saya sendiri dan jelek-jeleknya saya tahu kenapa saya trauma, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, ada pengaruh apa, segala macam. Saya jadi tahu hidup saya jelek buruknya, ya baik dan buruknya gitu maksudnya. Tapi saya buka dengan saya benci psikologi. Tangkap. Nah setelah itu yang terjadi adalah, Pak, gimana? Saya benci psikologinya, gitu maksudnya mereka bercanda, ketawa aja sih. Ya gitu deh, gitu kan. Ya cuman main-main lah teman-teman, ya dijawab bercanda aja gitu. Saya merasa meskipun pada saat itu teman-teman ingatnya kalimat saya benci psikologi dan bercandai saya mbak-mbak benci psikologi gitu ya.
Tapi saya merasa berarti pesan saya nyampe. Berarti penampilan saya ngena. Berarti itu mencuri alam bawah sadar mereka gitu. So, kesimpulannya buat Teteh gitu ya. Teteh, mangga di label yang positif. Tarik nafas, pikirkan bahwa mereka adalah orang baik, mereka adalah orang yang manusiawi, mereka adalah orang yang apresiatif. Kalau saya salah, saya adalah orang yang manusiawi, saya nggak perfect, dan nggak apa-apa nggak jadi perfect. Saya biasa-biasa aja menyampaikan sesuatu, nggak harus sempurna, karena saya baru pemula. Segala label positif lain yang menenangkan, coba diulang-ulang itu. Tarik nafas, relaksasi, label segala sesuatu positif. Kalau ada yang hal negatif terjadi, langsung isolasi, dan katakan, hanya terjadi di saat itu, mungkin tidak terjadi di masa depan. Hanya terjadi di kelas itu, bisa jadi nggak terjadi di kelas lain. Hanya orang itu yang menertawakan, mungkinnya teman saya. Jadi langsung di label pakai hanya di saat itu, hanya di waktu itu, hanya di tempat itu. Dan ditambah, bisa jadi besok nggak terjadi lagi. Bisa jadi besok lebih baik. Kayak gitu. Semoga bermanfaat. Keren sekali Kak jawabannya. Ya bener banget tadi. Gimana dari yang Kak Lucy udah cukup dengan jawabannya atau ada lagi? Kak Lucy? Mungkin cukup kali ya Kak. Nanti boleh tanyakan lagi nih kalau misalnya ada yang kurang. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Amalia Sofiana. Boleh langsung on mic aja Kak. Oke, halo Kak Fafi. Hai, dipanggil Kenalkan saya Amel dari Surabaya. Jadi gini Hai, Kak, Amel. saya mau tanya mengenai, kan kalau kita public speaking atau tampil di publik gitu untuk berbicara, terkadang suka nervous yang berlebihan sampai ngaruh ke suara ya Kak ya. Jadi suaranya tuh bisa getar gitu. Kayak orang mau nangis gitu. Padahal kita nggak mau nangis. Nah, gimana sih Kak caranya biar suara kita yang getar karena nervous yang berlebihan itu bisa kita manipulasi untuk orang tetap bisa nyaman gitu dengar suara kita. Karena ini pengalaman pribadi sering banget kayak gitu, suka dibilang, ih Amel mau nangis ya ini ngomongnya, sampai kayak getar, saking getarnya suara aku Kak gitu. Gimana ya Kak untuk tipsnya itu Kak? Makasih. Makasih, Amel. Kok ini suaranya nggak getar ya, Mel? Biasa aja menurutku. Gak nervous soalnya udah nyaman sama Kak Fahim. Baik. Berarti biolisnya udah nggak bisa digeneralisir ya. Suara gemeternya nggak selalu terjadi, kan gitu. Berarti udah cukup baik lah. Sehingga bisa diisolasi. Oh, hanya saat itu mungkin ada temen yang nggak nyaman dikit. Mungkin ketika orang yang nggak ada kita sentil pergi gitu ya. Jadi kita jadi lebih nyaman. Jadi beliefs-nya atau kepercayaan terhadap dirinya atau terhadap kemampuan dirinya itu udah bisa diangkat lah. Nggak, aku selalu gemetar, aku selalu enggak. Tapi saat itu aja gitu kan. Oke. Ini aku karena seorang anak psikologi ya, aku enggak selalu ya, terlatih untuk mencari dan memahami bahwa reaksi tingkah laku dan reaksi fisik itu bisa jadi karena ada sesuatu yang belum selesai di belakang. Nah, sekarang menurutku, Amel analisis. Pernah punya pengalaman apa sehingga Amel pertama kali berbicara? Maksudnya coba diingat-ingat kembali. Dulu awal-awalnya suara gemeter itu saat apa? Saat SMA kah? Ada pengalaman apa? Dan apakah sudah Amel maafkan pengalaman itu? Apakah sudah berdamai dengan pengalaman itu? Coba aku mau ngobrol sama Amel. Amel merasa sadar pertama kali suaranya gemeter itu kapan? Jadi waktu SMA sih Kak, mulai dari SMA, sempat lulus SMA, sempat masih beberapa kali gitu Kak. Dan akhir-akhir ini pun kadang kalau emang ini Kak, semisal ada materi yang harus disampaikan, tapi Amel emang kurang nguasain materi itu, jadi
kebawaannya kan grogi banget kan Kak, kayak aduh aku belum paham bener nih materinya, jadi kebawaannya grogi banget sampai akhirnya ngaruh ke suara biasanya Kak, kayak gitu. Oke, ada lagi biasanya yang bikin grogi apa selain tidak menguasai materi? Gimana ya? Belum bener-bener inget banget apa yang bener-bener jadi pertama kali sampai ngaruh ke suara itu sih Kak, sejauh ini. Ya, terima kasih Amel. Pertanyaannya ini sangat penting untuk kita semua. Kalau teman-teman melihat pattern atau pola, dan kenapa identifikasi itu selalu di nomor 1? Karena kita nggak bisa menyelesaikan suatu masalah dengan tepat kalau kita tidak melakukan identifikasi, analisis masalah yang tepat. Rasa nggak percaya diri bisa jadi adalah hasil dari serangkaian pengalaman. Rasa tidak percaya diri bisa jadi adalah ekspresi setelah sekian banyak hal. Rasa nggak percaya diri bisa jadi konsekuensi atau hal-hal yang terjadi di akhir ya, setelah ada kausal. Bahasanya udah sulit nih. Jadi untuk kita semua ketika mengalami masalah yang berkaitan dengan kecemasan, mau itu kecemasan di depan panggung atau di dalam psikologi ini biasanya kita bilangnya public speaking anxiety, PSA gitu ya, atau kecemasan berinteraksi dengan orang, kecemasan di lingkungan baru, kecemasan-kecemasan lainnya gitu ya, merasa nggak nyaman dan lainnya, coba diidentifikasi apa yang paling membuat teman-teman nggak cemas, apa yang membuat cemas, sangat cemas. Bagus, Amel gitu ya, bahwa kamu sudah bisa mengidentifikasi bahwa tidak menguasai materi membuat kita jadi grogi. Itu nggak cuma terjadi sama Amel, sama semua orang, ya kan? Satu, artinya Amel punya teman. This is not your problems yourself gitu ya. Ini ngomong apa sih? This is not the only one. Nah ini grogi nih kayak gini. Ini nggak cuma satu-satunya orang. Amel nggak cuma satu-satunya orang di dunia ini yang mengalami hal itu. Tadi sebelum ngisi ini saya baca-baca gitu ya, bahwa 85% orang mengalami public speaking anxiety atau kecemasan berbicara di depan umum. Dan jokesnya, peneliti lain bilang gini, mungkin yang 15% itu bohong. Saat ngisi survei, bohong. Jadi 100% orang pasti mengalami kecemasan ketika akan berbicara di depan umum dengan berbagai levelnya. Apalagi kalau nggak menguasai materi. Itu memang. Nah, kalau begitu, ketika ditembak tiba-tiba dan kita lagi nggak menguasai materinya, relaksasi dulu dan sampaikan ke diri sendiri bahwa ya, ini bukan cuma aku yang nggak menguasai materi di kelas ini, bisa jadi nggak cuma aku. Ada si dia, si dia, si dia. Jadi kalau aku masih ada I'm not alone. Aku nggak sendirian. Gitu. Jadi mungkin kamu sedang berada di state atau di posisi merasa kalau aku terlihat tidak bisa menguasai materi, maka orang-orang akan melihatku dengan sangat buruk. Atau pikiran, jangan-jangan cuman aku yang nggak menguasai materi. Atau pikiran lain, jangan-jangan teman-teman menertawakan aku gitu ya. Dilawan kepercayaan-kepercayaan salah itu dengan melakukan self-talk, berbicara terhadap diri sendiri yang positif. Gak apa-apa. Tadi ini ya, gak lancar ya misalnya. Ini ngomong ke diri sendiri. Tadi gak apa-apa, gak lancar. Ya, emang cuman aku doang. Ya, paling temen aku juga kalau disuruh langsung tiba-tiba jelasin juga. Gak lancar-lancar amat. Oke, gak apa-apa. Jadi gak sendirian gitu. Tadi dosennya melihat aku dengan tatapan sangat tajam. Oh, gak apa-apa, memang kayak gitu dosennya gitu. Kalau mandang kayak agak-agak minus gitu, jadi misalnya gitu. Atau nggak apa-apa, jadi sering katakan nggak apa-apa, dan kita coba lagi besok. Nggak apa-apa,
Gak apa-apa, kita coba lagi besok. Nah, tipsnya adalah persiapkan ya. Kalau kamu udah tahu dosenmu sering nanyain, berarti kamu bikin rangkuman yang benar, bikin highlight, under garis bawah, siap-siap sebelum materinya. Ya, siapa tahu besok-besok ditunjuk gitu. Atau buat teman-teman yang lain tadi yang mau nanya dan ragu kalau menyampaikan langsung bisa tulislah terlebih dahulu. Apalagi di masa pandemi seperti hari ini, kan kita bisa menuliskan dulu ya. Meskipun nggak harus pandemi sih, kita bisa menuliskan pertanyaan kita nih dengan detil. Selamat pagi Pak, saya Aman. Coba dibaca lagi dalam hati. Oh, udah bagus belum ya? Oh, udah bagus. Ya udah, saya mau nanya Pak, ya udah dibaca aja, dibaca gitu. Yang kita tulis dibaca aja. Nggak dosa kok ngebaca catatan. Nggak dosa kok kita benar-benar menulis satu persatu kata-kata yang ingin kita ajukan untuk mengurangi hal-hal yang yang tidak misalnya membuat kita terlihat tidak kompeten dan segala macam lainnya. Saya mau cerita nih ya. Oh, ini nggak kelihatan. Oke. Ini saya lagi ada di Jepang. Coba teman-teman lihat di layar itu ada mbak-mbak pakai baju putih ya. Ini saya, kemudian ada mbak-mbak pakai baju putih. Nah, beliau dari Mongolia, seorang doktor, udah lulus S3, doktor gitu ya. Karena nggak bisa bahasa Inggris, mbaknya itu membaca presentasinya dengan benar-benar dia menyiapkan semua kalimatnya untuk disampaikan di depan umum. Ya, misalnya dia baca gini. So, and it's okay. Itu nggak apa-apa. Apakah membuat kita merasa mbaknya tidak menyampaikan dengan baik? Ya, mungkin kalau dibandingin sama MC kondang gitu ya, mbaknya mungkin levelnya beda. Tapi bisa jadi gitu ya, untuk mbaknya gitu ya, dari Mongolia ini, apa yang dia lakukan sudah lebih baik daripada dirinya yang dulu. Gitu, kita menghargai proses orang itu. Dan selesai materi, apa yang terjadi? Kita nggak ada yang menyalahkan si mbaknya karena membaca catatan. Tapi kita, ya karena kita berasal dari negara yang berbeda, ya kita saling mengapresiasi. Oh, tadi apa yang kamu sampaikan aku mengerti loh. Jadi menurutmu kalau topik ini gimana dari apa yang kamu sampaikan, misalnya seperti itu. Artinya apa? Tidak semua orang yang melihat catatan secara letter luck itu adalah orang-orang yang kita anggap buruk. Saya aja nggak menganggap buruk mbaknya, gitu ya. Saya nggak menganggap teman-teman saya yang grogi dan ngomong di depan kelas adalah orang yang buruk, enggak. Gitu. Saya malah merasa, wah hebat ya, sudah berani menantang dirinya. Wah ada kemajuan ya. Nah, seperti itu. Apakah sedikit mencerahkan? Jadi bikin contekan. Bikinlah contekan. Contekan dalam fungsi positif ya. Rangkuman, kalau suatu waktu dijawab, ditanya gitu. Dan memberikan jawaban. Kalau mau nanya, ditulis dulu. Gak masalah. Seperti itu. Bagaimana, Amel? Oke? Oke, makasih banyak Kak buat Ya, insight semoga barunya. Oke Kak. ya. Oke, saya balikin ke Jody. Gimana Jody? Oke, terima kasih Kak. Ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman dari Boni Pardede. Boleh Kak Boni Pardede on mic untuk menanyakan langsung. Last question ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menjawab, yang udah bertanya maksudnya. Boni Pardede ada? Sepertinya Boni Pardede lagi keluar deh di room. Atau dibacain? Dia naruh nggak? Enggak menaruh tuh. Oke. Kita Gimana nih? jadiin last question. Tadi yang ambil last question. Ya, mungkin ya. Ini nggak ada nih. Mungkin satu kali kesempatan nih buat teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau enggak, kita cukupkan.
Baik deh, kalau seperti itu mungkin tadi adalah last question ya teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga Kak Fahki yang udah menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman di sini. Uh, Mungkin kita simpulkan terlebih dahulu, boleh Kak? Oke. Siapa yang nyimpulin? Aku ya? Aku gawat sih. Nanti ditambahin aja Kak kalau misalnya aku kurang. Oke, silakan Jody deh. Oke. I give you the Nah, stage. thank you. Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa untuk tampil berani, percaya diri untuk pertama kalinya dan seterusnya, itu tanpa kita sadari bahwa dukungan dari seseorang itu sangatlah penting, bahwa seseorang itu percaya bahwa kita tuh bisa dan orang tersebut tidak berekspektasi atau tidak mengharapkan apapun dari diri kita sendiri. Dan maka dari itu dari kitanya juga harus selalu yakin tuh untuk selalu menguatkan diri kita dengan kata-kata baik seperti bahwa kita ini hebat, kita ini tuh berani dan labeling diri kita dengan hal-hal positif. Selain itu sebarkan positive vibes juga atau kata-kata yang baik juga kepada lingkungan kita karena dengan lingkungan yang positif kita dapat lebih berani untuk tampil percaya diri. Dan jangan lupa bahwa kita manusia bukanlah seseorang yang sempurna, maka untuk melakukan sesuatu tidaklah harus perfect atau idealis teman-teman. Yang penting selanjutnya kita tuh tetap melakukan hal tersebut dan seterusnya kayak gitu. Dan jangan lupa bahwa satu kesalahan itu tidak melabelkan kita bakal salah seterusnya. Yakinkan Betul. bahwa kesalahan tersebut hanya terjadi di saat itu dan di tempat itu dan percayalah bahwa mungkin besok hal ini tidak akan terjadi lagi seperti itu. Seperti itu Kak, ada tambahan lagi? Oke, aku akan menambahkan satu poin yaitu perangi false belief. Kepercayaan apa ya? Belief so apa sih bahasa Indonesianya? Pikiran-pikiran. Keyakinan atau Keyakinan. ya pikiran. Keyakinan atau beliefs. Pikiran. Dari tadi kepercayaan kayak aliran apa gitu ya. Keyakinan diri yang salah itu nggak sehat ya teman-teman. Cara memandang dunia ini bisa dipakai untuk apapun, untuk menumbuhkan diri apapun. Biasanya ada pikiran-pikiran yang mengganjal. Nah ini kalau di psikologi bisa teman-teman cari, namanya distorsi kognitif. Bahasanya terlalu ini ya. Distorsi itu kan kayak gitu kan, distort gitu. Bahasa Indonesia apa? Bias. Kognitif itu adalah pikiran. Iya sih ya, bias. Tahu. Jadi biasanya kita nggak bisa berkembang karena ada pikiran-pikiran kita yang salah yang menghambat diri kita untuk grow. Mau itu mau public speaking, mau itu mencoba hal baru, mau itu ketakutan-ketakutan apapun untuk berkembang. Lawanlah false belief ini. Itu. Kayak seseorang ya. Oke, Gitu. terima kasih banyak Kak Faki. Oke, mungkin sebelum kita tutup, boleh dong foto bareng-bareng terlebih dahulu? Boleh dong teman-teman nanti Oke. on camera. Oh iya, Kak Faki boleh itu stop share screen-nya biar tampilannya bareng teman-teman. Maaf ya, ini HP ku agak macet nih. Maaf. Oke, nggak apa. Kita tunggu kok. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah hadir juga di malam-malam. Semoga kuliahnya lancar ya. Kalau screen fatigue atau merasa jenuh, ya istirahatlah dengan serius. Istirahatlah dengan serius. Oke. Oke. Kita take foto 2 kali ya. Kita ambil gambar 2 kali. Boleh on kamera. Oke. Satu. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita tutup, aku mau bilang nih buat teman-teman yang tertarik dengan edukasi, konsultasi, atau advokasi ketahanan keluarga Muslim, bisa banget follow Sakinah Academy di Instagram ya Kak ya. Betul. Betul sekali. Ya. Nanti mungkin di lain kesempatan bisa bertemu Kak Faki tuh di situ. Ya, Iya, terus jangan jangan lupa lupa follow teman-teman. Instagram aku juga.
Oh iya, apa Kak namanya? At, Fahira.ir ya. oke, Fahira.ir. Aku tuh teman. sebenarnya nggak, maksudnya aku lebih sering share info di Instagram pribadi gitu kalau ada acara-acara atau Oke. apa. Jadi lebih Nah, lebih informatif oke tuh oke Instagram siap. aku, bukan bukan Iya cari iya benar. gimana-gimana. Ya, ya benar. Jadi Harus kalau teman-teman mau dapat informasi lebih lanjut, boleh di follow at fakirah.ir gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum nge-follow Instagramnya at skillab.id, boleh banget di follow juga ya untuk update info-info selanjutnya. Dan mungkin teman-teman yang mau ingin gabung kelas communication atau English masih bisa kok. Langsung aja cek di Instagramnya at skillab.id. Nah, mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Terima kasih Kak Paki yang telah menjadi narasumber untuk materi kali ini. Sebelum kita tutup, baiknya kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, selesai. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Terima kasih, Kak. Makasih juga, ya. Makasih, Kak. Makasih. Makasih ya, Kak. Iya, makasih. Makasih juga.